Selamat pagi, Jess. Dari Pak Timotius. Saya sudah merasakan manfaat dari pola makan yang disarankan Pak Jess. Badan terasa fit. Betul sekali. Ya, itu saya setuju banget. Karena memang sehat itu enggak mahal. Benar, sehat itu enggak mahal. Sehat itu murah banget. Sangat murah. Jadi saking murahnya sampai orang enggak percaya. Ya, saking murahnya orang enggak percaya. Kalau mahal orang percaya, sampai ngelabrak sampai ke mana itu? Mana itu? Apa itu? Rumah sakit di luar negeri yang ramai dikunjungi orang namanya itu? Penang ya. Sampai ngelabrak ke Penang tuh. Ya. Nah, kalau dikasih tahu dirimu sendiri itu penuh dengan potensi sehat walafiat. Ya, tapi kamu nggak percaya. Kamu percayanya, oh, dokter itu hebat banget. Oh, dokter ini hebat banget. Karena bangga. Ya, karena bangga sama mereka, jadi kamu akan terbawa ke sana. Ingat loh, hidup manusia itu tergantung frekuensi loh. Ya, frekuensinya ada di otak masing-masing. Itulah sebabnya kamu punya frekuensi yang akan menarik kamu. Makanya dalam dunia kehidupan dikatakan manusia adalah apa yang ia pikirkan. Ngadem dulu, bro. Saya dalam perjalanan menuju ke Platkah. Ya, manusia itu adalah apa yang manusia itu pikirkan. Jadi kalau kamu pengen menarik kesehatan, ya frekuensimu harus frekuensi yang berhubungan dengan kesehatan. Dan itu sudah ada dalam dirimu. Ya, nah, viti-viti saya banyak mengupas. Yang paling gampang adalah membenahi pola pikir dan kemudian makan yang sehat. Makan yang sehat itu adalah makan di jam 1 sampai jam 7. Itu jam makan yang paling sehat. Pagi enggak sarapan, malam enggak makan malam. Nah, itu baru sehat. Tapi kalau kamu pengen badannya fit, ya, minumnya harus racikan macin. Nih, saya punya nih. Saya punya racikan macin, kemana saya pergi saya pasti bawa. Nah, sampai botolnya pun muknya racikan macin. Selalu saya bawa. Dan saya sudah tidak minum air putih lagi. Ini minuman saya hari-hari saya. Nah, kalau kamu udah kena masalah degeneratif, kamu udah kena masalah kanker, kamu udah kena masalah jantung, kamu udah kena masalah diabetes, kamu udah kena masalah paru-paru, kamu udah kena masalah cuci darah, kamu udah kena masalah osteoporosis, kamu udah kena masalah Alzheimer, kamu udah kena masalah ya macam-macam itu semua penyakit yang berhubungan dengan selmu, di mana selmu tidak teregenerasi dengan baik sehingga bisa dibilang selnya rusak, sehingga membentuk penyakit yang disebut sebagai penyakit metabolik atau degeneratif. Ya mau tidak mau kamu harus supplementation, minum suplemen pagi atau minum suplemen sore, atau dua-duanya diminum, tergantung parah metabolikmu seberapa. Kalau kamu udah kena kanker, ya mau tidak mau satu hari bisa 2-3 kali makan suplemen, Jess. Suplemen pagi diminum, suplemen siang diminum, suplemen sore diminum. Kalau memang sudah kena parah degeneratif, metabolikmu parah ya, suplemen lebih bagus. Terus obatnya gimana, Pak? Ya obat kalau kamu mau minum boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena obat enggak akan menyembuhkan. Obat itu hanya untuk pertolongan pertama. Ketika kamu mengalami sakit yang berat itu pertolongan pertama. Setelah kamu membenahi dirimu dengan metabolik, setelah kamu membenahi dirimu dengan cara makan yang benar, yaitu tidak sarapan dan tidak makan malam, dan kemudian mengasupkan lebih banyak nutrisi ke tubuhmu melalui suplemen, racikan macin, maka OBAT tidak penting. Karena apa? Karena tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri ketika sel tubuhmu makan dengan baik. Apa makanannya? Telur, ikan, daging, seafood. Itu makanan sel tubuhmu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu kan sel semua. Lah makanannya adalah protein. Makanannya adalah asam lemak, asam amino, dan karbohidrat. Itu makanannya. Termasuk mikronutrisi, yaitu mineral dan vitamin. Itu makanan sel. Tapi dari lima asupan yang harus diasupkan, yang paling banyak kamu asupkan yang kelima, karbohidratnya. Sehingga kelebihan karbohidrat itu membuat penyumbatin di dalam tubuhmu sangat banyak banget. Nah, itu yang kamu harus berhentikan. Karena itu merusak metabolik tubuhmu, merusak sel tubuhmu,
dan menjadikan kamu terkomplikasi ujungnya. Contoh, makananmu dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, makan dikit-dikit makan, dikit-dikit, dikit-dikit makan, makan dikit-dikit. Yang kamu makan semuanya sampah kan? Yang kamu bilang ganjil perut. Pagi hari harus minum obat, harus isi perut dulu. Nah, ganjil perut yang dimakan. Kamu makan mesti roti, kue. Itu sampah itu. Itu sampah. Justru kalau kamu masih percaya sama obat, pagi hari bangun tidur kamu minum obat, nggak perlu disarapin. Minum aja obatnya. Ya, minum aja obatnya. Pak, enggak masalah dengan lambung. Tidak. Enggak ada. pH lambungmu itu 2. Jadi enggak ada masalah. Kamu masukin apa aja hancur. No problem di sana. Bermasalahnya karena kamu enggak minum. Itu bermasalahnya. Ya, itu penting banget pemahaman kayak begini sehingga kamu enggak dimanfaatkan sama itu. Sehingga kamu ujung-ujungnya terfarmasi dengan parah dan menghabiskan hasil kerjamu 20 tahun itu gara-garanya kan di situ-situ aja. Enggak ada yang lain. Kok masa iya saya ngalami. Saya minum obat terakhir itu 18 biji kalau saya enggak salah. Kalau saya enggak salah hitung ya, ada 18 biji saya minum itu. Banyak banget. Ada yang dibilang katanya seumur hidup harus diminum terus, yang berhubungan dengan pengencer darah, yang berhubungan dengan kolesterol, yang berhubungan dengan entin-entin itu harus seumur hidup. Saya udah berhenti total tahun 2022. Bagaimana cara memberhentikannya? Ya saya memperbaiki pola makan saya. Dengan cara saya tidak sarapan, saya tidak makan malam, dan makan di antara jam 1 sampai jam 7. Dan saya memilih makan jam 4 atau jam 5 atau jam 6. Kalau sampai 24 jam saya tidak makan, dan malamnya harus makan, saya bisa makan jam 8, saya bisa makan jam 9. Kayak kemarin saya makan oka-oka bento, yakiniku, sama apa itu, paha ayam itu. Ya, namanya apa itu? Ya itu jam 8 malam itu. Kemarin. Ya sampai sekarang belum makan tuh. Jam 2 belum makan sampai sekarang. Gitu. Nah, itu yang kamu harus tentukan karena sehat apa tidak kan pilihan. Sama seperti kamu mau kaya kan itu pilihan, mau miskin pilihan, mau senang pilihan, mau susah pilihan. Tidak ada itu kejadian mak mendunduk terus kemudian kamu bilang kodrat, kamu bilang takdir, kamu bilang nasib. Tidak ada itu. Itu pilihanmu itu. Ya, karena kamu yang menentukan, bukan saya. Saya kan bacot begini kan udah banyak itu PT saya itu. Nah, yang ngikutin seperti Pak Timotius ini. Terima kasih Pak untuk testimonialnya Pak. Ya, kalau lebih banyak orang ngikutin, nah orang-orang itu akan menikmati hasilnya. Gitu. Apakah saya mempraktekkan? Nah, ini saya berdua sama istri saya mempraktekkan apa yang saya sampaikan ke kalian semua. Apakah istri bisa ngikutin? Bisa, namanya kompak. Kalau saya makan, dia makan. Kalau saya tidak makan, dia tidak makan. Dia makan, saya makan. Dia tidak makan, saya juga tidak makan. Laparan Pak? Enggak kelaparan, enggak kena masalah apa-apa. Mah Pak? Enggak ada. Mah justru malah sembuh gara-gara kamu menerapkan pola makan seperti itu. Kalau mah kamu dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, 3 tahun kemudian kamu udah parah, kamu akan kena tukak. Bocor lambungmu lama-lama. Karena apa? Karena kamu tidak menghormati asam lambungmu. Lo kamu aja lo pengen dihormati sama tetangga-tetanggamu. Ya apapun dan bagaimanapun siapapun kamu kan pengen dihormati sama orang lain. Ya masuk kamu sama anggota tubuhmu sendiri kamu tidak menghormati. Asam lambung itu kan yang paling sombong, yang paling belagu. Kenapa ya? Karena semua makanan masuk ke mulut, muara yang pertama kali diterima, yang menerima adalah asam lambung. Jadi kamu harus menghormati dia. Ya, jangan sok jagoan dengan asam lambung. Asam lambungmu itu canggih, asam lambungmu itu hebat. Jadi jangan sok-sokan sama asam lambung. Ya, terus menolong asam lambung supaya enggak perih. Ya, itu sok-sokan namanya. Ya, asam lambungmu apa aja masuk ke lambungmu hancur kok. Ya, pH-nya langsung dirubah sama dia kok. Ya, kamu mau nolongin asam lambung. Ya, akhirnya kan rusak, kena masalah. Kalau lambungmu bermasalah, pasti ginjalmu bermasalah. Ayo, ya, gula darah bermasalah, pasti lambung bermasalah, pasti ginjal bermasalah. Gula darah, lambung bermasalah, ginjal bermasalah, pasti kambing hitamnya kolesterol. Itu kan lingkaran setan yang ada di sekelilingmu kayak gitu nasihatnya. Ya makanya kamu enggak heran kalau kamu terfarmasi dengan cara seperti itu. Nah kalau enggak mau terfarmasi, ya gampang, back to the self, ya. Tidak sarapan, tidak makan malam. Terbaik kamu minum racikan macin, bisa 15 gelas, bisa 20 gelas, tidak ada masalah. Dan makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Itu sehat yang alamiah dan bisa menyembuhkan diri kita dengan luar biasa.